masyarakat yang ada di WA yang sudah masuk ke WA kita, nanti baru kita berikan kesempatan untuk yang rawuh. Nomor 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus Ari, apa hukumnya mandi junub dengan menggunakan air hangat? Karena dikhawatirkan menggigil, sah atau tidak? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, Bapak Ibu ingkang kula hormati, dados jadikan kunci di dalam kita memahami fikih. Kaulo ambali malih, jadikan kunci ketika kita memahami fikih. Dados ibadah yang kita lakukan selama memenuhi rukun-rukun ibadah, memenuhi syarat sah ibadah, dan tidak ada sesuatu yang membatalkan yang kita lakukan, maka tidak usah ragu-ragu, jawabannya pasti sah. Jelas Bapak Ibu semua? Gus Ari, kula salat ngeten iki sah napa mboten? Gus Ari, kula siam ngeten iki sah napa mboten? Gus Ari, kula umrah ngeten iki sah napa mboten? Gus Ari, kula wudu ngeten iki sah napa mboten? Gus Ari, kula mandi ngeten iki sah napa mboten? Pertanyaan sah dan tidak kembali kepada panjenengan semua. Jawabannya apa? Secara umum, kalau panjenengan sudah melakukan semua rukun-rukun ibadah tersebut, syarat sahnya juga sudah terpenuhi semuanya, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, maka dipastikan ibadah jenengan sah. Teman-teman santri paham nggih? Paham nggih? Perkara nanti ada sunnah-sunnah yang belum sempat dilakukan, maka sholatnya, puasanya, wudunya, tayamumnya, mandinya, semua ibadah sah. Cuman karena ada sesuatu sunnah yang belum dilakukan, ganjarannya tidak sempurna. Tapi sah dan tidak pada dasarnya sah. Termasuk pertanyaan Gus Ari, saya mandi junub dengan menggunakan air hangat atau air panas, sah atau tidak mandi junubnya? Pertanyaannya, mandi dengan menggunakan air hangat ada sesuatu yang dilanggar napa mboten kira-kira? Kita bahas. Mandi junub sah kalau melakukan 2 rukun. Rukunnya ada berapa Mas? 2. Nomor 1 rukun mandi junub adalah niat. Nomor 1 adalah niat. Niat ini wajib dipun krentekaken di dalam hati ketika kita ngambil air terus gebyur ngeten iki. Ketika air sudah menyentuh badan kita, atine niat. Nek cara basa Jawa, ya Allah, kula niat mandi junub wajib lillahi taala. Menawi cara basa Arab, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Oke para jamaah monggo sareng-sareng kalih kawula. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Gus Ari, kalau saya mandi, mandinya nggak pakai niat mandi junub. Mandinya mandi tapi nggak pakai niat, sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena mandi yang tidak diniati mandi junub, nyuwun pangapunten, itu dihukumi sebagai mandi biasa, mandi naming seger-segeran. Maka bagaimana cara membedakan? Oh ini yang mandi seger-segeran, mandi tiap pagi sore, mandi nek bar badminton, mandi ben resik. Mana yang membedakan antara mandi untuk bersih-bersih, mandi untuk wangi-wangi, mandi untuk seger-segeran dibandingkan mandi untuk mandi janabah? Jawabannya letak perbedaannya di niat. Apabila tidak diniatkan, maka mandinya berarti cuman mandi sekedar gebyur, mandinya berarti cuman mandi sekedar seger-segeran. Tapi ketika jenengan gebyur terus di dalam hati jenengan niat jebret, ya Allah niki kula mandi mboten mandi biasa,
Tapi mandi yang niatnya mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, maka baru mandinya dihitung menjadi mandi besar. Walaupun kaulo matur niat itu wajib, tapi nggak usah sulit-sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena niat nggak harus dilafatkan. Niat tidak harus dilafatkan. Niat juga tidak harus bahasa Arab, enggak. Niat juga enggak harus resmi. Saya berniat menjadikan mandi ini menjadi mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar. Mboten patek resmi-resmi, mboten napa-napa. Sing penting ketika panjenengan gebyur air, terus kemudian jenengan sadar, jenengan kemutan, oh gebyur banyuku iki niati mandi junub dinggo ngilangke hadas besar, ngoten niku sudah dinamakan niat. Saketipun pahami nggih? Nomor 1 niat. Oke. Yang nomor 2, rukun dari mandi besar, mandi junub, mandi wajib adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang suci dan mensucikan. Berarti apa? Berarti ujung rambut sampai ujung rambut Bapak Ibu ingkang ujung rambut sampai ujung kaki Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, itu semuanya wajib kena air. Maka perhatian untuk tiang-tiang sing lemu-lemu. Sinten kula contohnya. Nah niku bagian sing lemu-lemu niku biasanya enten lipetan lemak. Contohnya apa? Weteng. Nah, weteng niki wajib dipastikan tiap lipetannya kena air. Leher kok enten lipetane nganti kepingkel-pingkel ngoten niku. Oh, ngoten niku tiap lipetannya wajib kena air. Kenapa? Karena nek ada 1 senti tidak kena air, mandi junubnya gak sah. Harus semuanya kena. Gus Ari perempuan nggih ngoten rambutnya nggih. Rambut mau panjang berapapun, ujung rambut sampai pangkal rambut semuanya wajib kena. Semuanya wajib kena, termasuk perhatian yang punya kuku. Yang kukunya panjang-panjang, hati-hati. Kenapa? Karena bagian bawah kuku juga wajib kena air. Perhatian juga nyuwun pangapunten ibu-ibu yang sudah nikah, nopo melih ingkang sampun gadah putra. Niku ada ketentuan dalam syariat, ada bagian tubuh yang terlipat, yang apabila panjenengan boten jongkok niku boten terbuka secara sempurna. Sehingga ketika ibu-ibu yang sudah menikah atau yang sudah punya anak menikah, panjenengan mandi junub, maka gak ketang sekali jenengan jongkok terus kemudian jenengan gebyur, area kemaluan dengan air. Kenapa? Karena kalau sudah melahirkan itu akan menimbulkan lipatan-lipatan pada kemaluan yang hanya bisa terbasuh, tergebyur air secara sempurna menawi jongkok. Sagedipun pahami ibu-ibu nggih? Maka wekdal mandi junub, wekdal mandi wajib, panjenengan jongkok sekali terus digebyur area kemaluan, kersane basah secara sempurna. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa. Termasuk nyuwun pangapunten rencang-rencang kita yang punya tato juga sama himbauan kami. Gus Ari orang bertato mau dapat hidayah boleh enggak? Boleh. Hidayah oleh Allah tidak diberikan kepada orang-orang tertentu, enggak. Semua orang kalau sudah dikersaki Allah dapat hidayah semuanya. Tapi setelah panjenengan dapat hidayah, tingkatkan iman terus. Sekarang sementara syahadat C, mboten sah salat enggak apa-apa. Kalau memang belum tergerak, kalau memang belum mau, yang penting syahadat dulu. Oh sudah Islam, tapi ngelakoni maksiat, yang penting maksiatnya mandek riyen, walaupun belum mau sholat. Terus meningkat sampai pada satu titik keimanannya sudah cukup kuat, keilmuannya sudah cukup kuat, maka himbauan kami tato wajib untuk dihapus. Tato wajib untuk dihapus. Kenapa?
karena menghalang-halangi sampainya air kepada kulit. Gus Ari, menghapus tato niku sakit. Pertanyaane, pas jenengan pasang tato ndek ben lara napa mboten kiyen? Halo. Sagedipun pahami nggih? Gus Ari, tato sakit. Pertanyaan, lepas nyopot tato sulit dan sakit. Pertanyaane, luwih lara ndi timbang jenengan dhewe pas pertama kali ditato? Kan nggih larane ora umum ditato niku. Jarine rencang-rencang kanca-kanca preman tobat niku. Gus Ari niku ndek ben pas napa? Kula pertama kali ditato niku larane mboten umum. Lah kok jenengan betah-betake ben keren kok Gus. Ngoten niku. Ben keren, lara ora apa-apa. Sing penting nok pundakku ana gambar manuk. Ngoten niku. Sing penting ana pundak tengen ana gambar singa. Lara ora apa-apa demi keren. Maka sekarang saya ajak, saya himbau, kalau dulu ketika jenengan belum kenal hidayah, siap sakit untuk sekedar keren, maka sekarang siaplah sakit untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau problemnya sakit, nek iso diampet Pak, kalau masih bisa ditahan sedikit nggak apa-apa. Jenengan mangkemutan zaman ndak ben gawe tato pertama kali kan nggih loro. Kalau masih memungkinkan. Kalau problemnya biaya, hubungi saya. Kalau problemnya biaya, hubungi saya. Kita carikan solusi. Kenapa? Kita kenal dengan banyak teman-teman hijrah, grup-grup hijrah, WA grup hijrah, teman-teman yang membuat komunitas hijrah yang setiap berapa bulan sekali membuat program penghapusan tato gratis. Maka termasuk Jamal Hidayah, ingkang enten saudaranya atau tetangganya atau masyarakatnya yang mau untuk menghapus tato, kok kira-kira problemnya biaya, nyuwun tulung hubungi kami. Nanti kami sambungkan dengan teman-teman kami yang membuat program setiap beberapa bulan sekali untuk menghapus tato. Kenapa? Karena tato menghalangi air sampai ke kulit. Bisa dipahami nggih? Tentang meratakan air kepada kulit. Jadi dari mulai rambut, dari mulai kuku, dari mulai lipatan untuk orang-orang yang gemuk, dari mulai tato dan lain sebagainya, dihati-hati jangan sampai ada bagian yang tidak kena air. Dengan air apa Gus gebyurnya? Yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Sering disebut dengan air mutlak. Air nopo ibu-ibu naminipun? Halo ibu-ibu, air nopo naminipun? Air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Gampanganipun air mutlak adalah air yang namanya masih air, belum bercampur dengan benda apapun. Menawi sudah jenengan campur dengan kapur barus, maka jadinya bukan air mutlak, jadinya air kapur barus. Menawi sudah jenengan campur dengan sabun, namanya bukan air mutlak, namanya air sabun. Menawi sudah jenengan campur, biasanya wong-wong sugih kamar mandine ditetesi detol, maka namanya sudah bukan air mutlak, namanya air detol. Sudah jenengan campur dengan kembang mawar, maka namanya bukan air mutlak, namanya air kembang. Hukumnya sama dengan air teh, sama dengan air kopi, sama dengan air suci. Air suci, air susu. Air susu suci napa mboten? Air teh suci napa mboten? Air kopi suci napa mboten? Airnya suci, tapi dipakai bersuci wudu bisa apa enggak? Enggak bisa. Maka contoh air kapur barus, air mawar, air kopi, air susu, air kembang dan lain sebagainya, itu contoh air yang suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan. Air mutlak, air keran yang belum tercampur apa-apa, itulah air yang sah digunakan untuk bersuci, sah digunakan wudhu, sah digunakan mandi, dan sah digunakan untuk menghilangkan najis. Sagedipun pahami nggih? Sagedipun pahami nggih? Alhamdulillah. Gus Ari, lah kok kiai-kiai kula ndek ben le ngajari mandi junub diaturi pirsa jenenge mandi keramas. Namanya napa, Mbak?
mandi keramas. Maka jawabannya gimana? Keramas dalam artian membersihkan rambut dengan menggunakan sampo itu hukumnya tidak wajib bagi siapapun. Yang wajib apa? Yang wajib mengguyurkan air dari mulai rambut sampai kepada kaki. Sehingga keramas dalam artian membersihkan rambut dengan menggunakan sampo niku mboten wajib ketika mandi junub. Gak ada kewajiban sama sekali. Sebab nopo zaman dek ben kiai-kiai kita ngarani mandi junub dengan Islam mandi keramas Gus. Sebab ibu-ibu mbak-mbak nek diaturi pirsa mandi biasa biasanya pun jenengan nek mandi pagi sore rambutnya dibasahi badan ingkang dipun gebyur leher ke bawah. Lah kok rambut mboten dibasahi mbak? Kula taklet. Terus mbak-mbak jawab, anu Gus, nek rambutnya dibasahi mengke garingnya suwe. Loh, lah nek orang ngenteni garing piye? Nek orang ngenteni garing terus dikudungi marai mumet. Lurus ngoten, Mbak. Betul ya? Maka kalau mandinya mandi biasa, rata-rata ibu-ibu mandinya tidak membasahi rambut leher ke bawah. Oleh karena itu, untuk memastikan mandi junubnya jenengan sah, yaitu area rambut sampai bawah dibasahi semua, maka oleh para kiai-kiai kita dulu mandi junub diarani mandi keramas. Sebab nopo? Nek jenengan keramas mesti mengke dibilas. Bilas yang ngagem air mutlak. Nah ngoten niku berarti mandi junubnya sah. Yang bikin sah bukan keramasnya, tapi yang bikin sah rambutnya katut basah dengan menggunakan air mutlak. Dan tidak ada ketentuan airnya harus air dingin, airnya harus air hangat, airnya harus air dari 7 sumur, airnya harus air dari 7 mata air. Beden, asalkan air mutlak, mau dingin mau hangat sah digunakan untuk wudhu maupun sah digunakan untuk mandi junub.